Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Shibai Otsutsuki tampak menarik Rinnegan baru milik Sasuke dengan sangat kuat. Ia terlihat memaksakan tenaganya, berusaha mencabut mata itu dari wajah Sasuke. Shibai tidak ingin Rinnegan tersebut berevolusi lebih jauh, karena menurutnya, jika hal itu terjadi, akan sangat merepotkan, terutama bagi Boruto. Di sisi lain, Boruto yang menyaksikan kejadian tersebut dari dekat segera bereaksi cepat. Ia memusatkan cakra petir ke satu tangannya, membentuk teknik Raiton, lalu menghantamkannya ke tangan Shibai yang sedang mencengkeram Rinnegan Sasuke. Akibat serangan itu, tangan Shibai terputus dan jatuh ke tanah bersama mata Rinnegan milik Sasuke. Melihat kesempatan itu, Naruto langsung bergerak cepat. Ia melompat dan menggunakan tangan Kurama yang dipanjangkan untuk mengambil Rinnegan yang terjatuh. Namun, Shibai tidak tinggal diam. Ia menciptakan banyak cabang Mokuton yang runcing, berniat menghancurkan mata tersebut sebelum diambil kembali. Cabang-cabang itu tumbuh cepat, tapi Naruto berhasil lebih dulu meraih Rinnegan dan menariknya ke tempat aman menggunakan tangan Kurama. Sekarang Rinnegan telah berada dalam genggaman Naruto. Shibai segera mengejar Naruto, tetapi Boruto tak membiarkannya. Dengan cepat, ia menciptakan teknik Doton, Yominuma untuk mengubah tanah di sekitar Shibai menjadi lumpur hisap. Tubuh Shibai mulai tenggelam ke dalam lumpur tersebut. Lalu, Boruto menambahkan teknik Suiton ke lumpur itu, membuat seluruh area menjadi basah dan licin. Setelah itu, ia langsung menyalurkan teknik Raiton, Jin Rasen ke dalam air, menciptakan ledakan energi listrik yang menyebar ke seluruh lumpur. Shibai berteriak keras saat tubuhnya disambar petir dan tenggelam. Tubuhnya perlahan menghitam karena energi listrik terus menghantamnya, dan ia kesulitan bergerak karena tubuhnya terkunci dalam lumpur penghisap. Setelah itu, Boruto menggunakan tahap lanjutan dari tekniknya, yaitu dengan mengubah air dari Suiton menjadi es. Dalam waktu singkat, lumpur dan air di sekitarnya membeku, membuat tubuh Shibai benar-benar terkunci di dalam lapisan es yang keras. Melihat Shibai sudah tidak bisa bergerak, Boruto menatap ke arah Naruto dan berkata, "Ayah, cepat, serahkan Rinnegan itu kepada guru Sasuke." Naruto langsung terbang ke arah Sasuke dan menyerahkan mata tersebut. Sasuke pun menerima Rinnegan itu dan bersiap memasangkannya di mata kanannya. Dengan penuh konsentrasi, Sasuke mencangkokkan Rinnegan ke matanya. Seketika, tubuhnya mengalami kontraksi kuat. Asap cakra berwarna biru keluar dari tubuhnya dan berputar seperti pusaran angin. Sasuke memegang kedua matanya dengan ekspresi bingung lalu berkata, "Boruto, apa yang sedang terjadi padaku? Kekuatan ini terlalu besar. Apa aku akan baik-baik saja?" Boruto membalas dengan suara tenang, "Percayalah, guru. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan Rinnegan itu. Tunggu beberapa menit, nanti kau akan terbiasa." Tak lama setelah itu, cakra yang keluar dari tubuh Sasuke mulai menyusut dan perlahan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Ini menandakan bahwa tubuh Sasuke telah berhasil beradaptasi. Sasuke menatap tangannya, mengepalkannya, lalu berkata pelan, "Luar biasa. Kekuatan Rinnegan ini sangat besar." Tapi, sepertinya kedua Rinnegan ini memiliki kekuatan yang berbeda. Yang satu, hasil pemberian Indra Otsutsuki, masih memiliki kemampuan yang biasa aku gunakan. Tapi yang satu lagi, milik Otsutsuki yang lain, memiliki kekuatan yang benar-benar berbeda. Jadi, bisa disimpulkan keduanya memiliki kemampuan yang tidak sama. Kemudian ditampilkan bagaimana Sasuke mengendalikan Rinnegan milik Otsutsuki itu. Warnanya bisa berubah menjadi biru, merah, bahkan kuning. Setiap warna menunjukkan kemampuan yang berbeda. Namun, Rinnegan yang baru ini tidak memiliki kekuatan Amenotejikara atau Shinra Tensei. Kekuatan Amenotejikara hanya ada pada Rinnegan di sebelah kirinya. Sasuke pun mencoba menonaktifkan Rinnegan tersebut, dan berhasil. Ia bahkan mampu menyembunyikan kedua Rinnegannya dan menggantinya dengan Eternal Mangekyo Sharingan. Bahkan, Sasuke juga mampu mematikan semua dojutsunya dan menampakkan mata normal. Ini membuktikan bahwa Sasuke telah sangat mahir menguasai kekuatan matanya. Naruto yang menyaksikan hal itu berkata dengan kagum, "Kau benar-benar jadi lebih hebat dari sebelumnya, Sasuke." Namun, tak lama setelah Sasuke beradaptasi, terlihat bahwa Shibai Otsutsuki yang sebelumnya terkunci di dalam es, tiba-tiba menghilang. Boruto yang melihat ini segera berkata, "Ayah, Guru Sasuke. Kenapa Shibai Otsutsuki bisa menghilang? Kapan dia melakukannya?" Naruto dan Sasuke langsung menoleh ke arah tempat Shibai tadi, namun yang tersisa hanyalah es yang retak.
Shibai tidak ada di sana. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah belakang. Boruto langsung menoleh, dan benar saja, Shibai kini sedang menyerang para shinobi di sana. Ia mengalahkan mereka dengan mudah. Bahkan para Kage pun tampak kewalahan. Boruto terkejut dan berkata, "Sejak kapan dia berada di sana?" Naruto menjawab, "Kemungkinan besar, dia sudah membebaskan diri saat kau dan aku sibuk dengan Rinnegan Sasuke. Saat Rinnegan itu dipasangkan, dia tahu tak bisa lagi merebutnya, jadi dia memilih pergi diam-diam dan menyerang tempat aliansi." Mendengar penjelasan itu, Boruto dan Sasuke langsung bergerak menuju lokasi Shibai berada. Di sana, kekacauan sudah terjadi. Shibai menyerang para shinobi dengan kekuatan besar. Darui tertusuk batang besi hitam dan tubuhnya terluka parah. Tsuchikage dan Chojuro bahkan tak mampu melawan. Chojuro yang terdesak akhirnya mengeluarkan pedang andalannya dan menyerang Shibai dengan tebasan penuh kekuatan. Serangan itu mengenai tubuh Shibai dan menancap. Tapi Shibai dengan tenang mencabut pedang itu dan melemparkannya kembali ke arah Chojuro dengan kecepatan luar biasa. Akhirnya, pedang itu menancap balik ke tubuh Chojuro sendiri. Hashirama mengikat tubuh Shibai Otsutsuki menggunakan teknik Mokuton. Ikatan kayu yang kuat membeli tubuh Shibai dari bawah tanah hingga menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam keadaan terikat, Shibai menatap Hashirama sambil berkata dengan tenang, "Sudah lama aku tidak melawan seorang shinobi yang mampu menggunakan Mokuton sepertimu. Dari semua yang kulihat, sepertinya kau yang paling menguasai teknik ini." Namun tak disangka, Shibai justru memunculkan Mokuton miliknya sendiri. Meski serupa, kekuatan Mokuton milik Shibai tampak jauh lebih besar dan liar. Tanah di sekitar mulai retak dan tidak terlihat karena akar-akar Mokuton terus muncul dari dalam bumi. Dalam waktu singkat, Shibai menciptakan Mokuton raksasa yang dari ujungnya keluar biju udama yang sangat besar. Melihat hal itu, Hashirama bergumam dalam hati, "Biju udama? Sejak kapan Mokuton bisa mengeluarkan serangan seperti itu?" Kekuatan orang ini sungguh sulit dipahami. Saat biju udama diluncurkan ke arahnya, tiba-tiba Sasuke muncul dengan cepat. Dengan Rinnegan baru di mata kanannya, Sasuke menyerap biju udama tersebut. Energi itu mulai mengecil, terserap masuk ke dalam Rinnegannya. Tanpa membuang waktu, Sasuke berteriak, "Hokage keempat! Lemparkan kunaimu ke arah Shibai. Setelah itu teleportasikan aku ke sana secepatnya." Minato langsung mengangguk dan melemparkan kunai Hiraishin dengan kecepatan tinggi ke arah Shibai. Setelah itu, Minato memegang tangan Sasuke dan membawa mereka berdua teleportasi, muncul tepat di samping Shibai. Begitu tiba, Sasuke langsung mengaktifkan Rinnegan barunya. Dari mata itu, biju udama besar muncul dan langsung dia hantamkan ke tubuh Shibai. Shibai terlihat kaget, namun ia segera mengeluarkan dua bola Gudodama dari punggungnya untuk menahan biju udama tersebut. Sementara itu, Minato kembali melempar kunai Hiraishin ke belakang tubuh Shibai dan menarik Sasuke untuk berpindah ke titik itu. Kini Sasuke dan Minato berada di belakang Shibai, yang tak bisa bergerak karena sedang menahan serangan dari depan. Sasuke kembali mengaktifkan Rinnegan barunya dan mengeluarkan biju udama lain dari belakang. Dua serangan besar itu kini menghimpit Shibai dari dua arah. Shibai mencoba memiringkan tubuhnya dan menahan masing-masing biju udama dengan tangan kanan dan kirinya yang menggenggam Gudodama. Naruto yang menyaksikan itu berpikir dalam hati, kekuatan Rinnegan Sasuke sungguh luar biasa. Dia bukan hanya menyerap biju udama Shibai, tapi juga bisa mengeluarkannya kembali dalam ukuran yang lebih besar. Aku benar-benar kagum. Dialah satu-satunya orang yang pantas menjadi rivalku. Shibai lalu mengubah bentuk kedua Gudodama di tangannya menjadi dua tombak besar dan mencoba mendorong balik biju udama. Saat itu Hashirama kembali bergerak dan mengikat tubuh Shibai mulai dari kaki hingga leher menggunakan Mokuton. Ikatan itu membuat Shibai semakin sulit bergerak dan membuat dua biju udama kian menghimpit tubuhnya. Boruto yang telah mencapai Jogan tahap 3, terbang ke langit dan menarik turun dua buah Kekeimora berwarna merah dari langit. Serangan itu diarahkan tepat ke arah Shibai. Dua Kekeimora menghantam tubuh Shibai dari atas, membuatnya terhempas ke tanah. Tak hanya itu, dua biju udama yang sebelumnya menghimpitnya pun ikut turun dan bergabung dalam serangan Boruto. Ikatan Mokuton Hashirama pun hancur oleh pusaran dahsyat tersebut. Saat tubuh Shibai masih tertanam dalam tanah akibat serangan Boruto, Madara tiba-tiba menggunakan jutsu yang memanggil meteor besar dari langit. Meteor itu menghantam Kekeimora dan biju udama, membuat Shibai tertimpa 3 serangan sekaligus. Tubuhnya tampak mulai mengalami keretakan parah karena tekanan dari berbagai arah. Boruto lalu mengaktifkan teknik ilusi dari dojutsu Jogannya.
Teknik itu pernah ia gunakan untuk mengendalikan pikiran ayah Momoshiki. Kini ia berniat menggunakan teknik serupa kepada Shibai. Melihat itu, Sasuke berkata, "Bagus. Kalau kau bisa mengendalikan pikirannya, kita mungkin bisa mendapatkan banyak informasi penting, bahkan mengakhiri hidupnya tanpa perlawanan." Boruto menjawab, "Memang itu rencanaku. Aku akan mengambil alih pikiran dan tubuhnya mulai sekarang." Dalam kondisi tubuhnya yang terluka parah, Shibai pun terjatuh ke tanah. Boruto langsung menggunakan teknik ilusinya untuk mengendalikan Shibai sepenuhnya. Dojutsu Jogan milik Boruto kini memperlihatkan kemampuannya yang mengerikan. Anehnya, saat ilusi Boruto mulai berhasil menguasai Shibai, tiba-tiba muncul sosok lain yang melesat ke arah tubuh Shibai dan menebasnya dengan pedang Kusanagi. Setelah tubuh Shibai terbelah, perlahan tubuh itu mengering dan mati. Sasuke tampak heran. Ia lalu berkata dengan nada bingung, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuh Shibai tiba-tiba mengering seperti ini?" Chojuro yang terluka di bagian dada juga bertanya, "Sasuke, apa maksud dari semua ini? Apa tubuh Shibai benar-benar sudah mati?" Sasuke menjawab sambil terus mengamati tubuh itu, "Aku tidak yakin. Rasanya ada yang janggal. Jasad ini mengering begitu saja, tanpa alasan yang jelas." Naruto dan yang lain mulai memperlihatkan ekspresi bingung. Mereka semua merasa ada yang tidak beres. Boruto kemudian menonaktifkan ilusi jogannya karena dirasa sudah tidak ada gunanya. Ia berjalan perlahan ke arah tubuh Shibai yang kaku dan mengering, lalu berkata, "Apakah ini benar-benar akhir dari Shibai? Aku tidak menyangka semuanya berakhir secepat ini." Aganin dan Sasuke ikut mendekat. Kakashi menatap tubuh Shibai yang terus mengering dan berkata, "Aku tidak yakin dia benar-benar sudah mati. Bisa jadi ini hanya tipuan." Mendengar itu, Itachi yang selama ini memperhatikan situasi dengan tenang akhirnya angkat bicara. "Aku rasa kalian semua melewatkan sesuatu. Jika kita lihat lebih teliti, kemungkinan besar Shibai sudah menukarkan dirinya dengan sebuah klon saat kalian menyerangnya tadi. Jadi yang dihantam dengan dua biji udama dan Kekeimora itu bukan tubuh aslinya." Hashirama bertanya, "Kalau begitu, kemana tubuh aslinya pergi? Bukankah kita seharusnya bisa melihatnya berpindah atau bergerak?" Itachi menjawab dengan tenang, "Maaf jika aku menyanggah, tapi justru itulah yang membuat rencana Shibai berhasil. Dia bisa mengecilkan tubuhnya sendiri. Ketika dia menukarkan dirinya dengan klon, kita semua tertipu karena tubuhnya yang mengecil tak terlihat. Kita mengira dia tetap berada di tempat itu, padahal dia sudah pergi lebih dulu." Mendengar penjelasan itu, semua aliansi terpaku memandang Itachi. Mereka menyadari bahwa analisisnya masuk akal dan mungkin saja benar. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kekaguman akan ketajaman analisis Itachi yang luar biasa. Boruto terlihat berpikir keras. Ia menatap Berk dan berkata, "Aku mengerti alasanmu. Tapi kalau dari awal kau sudah berpikir seperti itu, kenapa tidak kau katakan sejak awal? Kenapa baru sekarang kau bicarakan?" Berk menanggapi dengan nada jujur, "Sejujurnya, aku tidak menyadarinya saat itu. Saat kau menyerang Shibai, aku benar-benar mengira serangan itu mengenainya. Tapi setelah melihat semua kejadian yang terjadi sekarang, aku mulai ragu. Mungkin saja Shibai telah menukar dirinya dengan cloning yang mirip seperti Bunshin, lalu dia mengecilkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu tanpa kita sadari." Naruto yang mendengar percakapan mereka langsung merespons, "Baiklah. Membahas ini tidak akan ada ujungnya. Yang paling penting sekarang adalah kita harus belajar dari kesalahan. Kita tidak boleh gegabah lagi. Kita harus lebih teliti saat menghadapi musuh seperti Shibai. Jadi, bersiaplah. Aku merasa setelah ini serangan besar benar-benar akan datang." Tak lama setelah itu, para Otsutsuki berkumpul di depan ribuan pasukan aliansi. Salah satu dari mereka yang memiliki dua Rinnegan berkata, "Berk, kemana dewa kita? Apa dia sedang melakukan sesuatu?" Otsutsuki lain dengan dua Byakugan menjawab, "Kurasa aku sudah tahu alasannya. Aku tahu kenapa Dewa Shibai belum juga muncul sampai sekarang." Otsutsuki yang berkepala dua itu menambahkan, "Tentu saja. Aku yakin Dewa Shibai sedang menunggu momen yang tepat. Dia ingin kita menyerang besar-besaran, dan saat pasukan aliansi kacau, dia akan menyerang Boruto dari arah yang tak terduga. Aku sudah bisa menebak apa yang dia rencanakan." Tiba-tiba, puluhan Otsutsuki yang sebelumnya memasuki ruangan mulai bergerak. Mereka meluncurkan serangan besar-besaran ke arah pasukan aliansi. Salah satu Otsutsuki yang memiliki dua Senrigan mengaktifkan mata spesialnya dan duduk di atas kepala patung Gedomazo.
Dia memandu semua rekan Otsutsuki dari sana, membantu mereka menghindari serangan musuh. Teknik ini mirip dengan apa yang dilakukan Eida kepada aliansi lewat komunikasi Ino. Hanya saja Otsutsuki menggunakan komunikasi bawah sadar yang bisa langsung dirasakan oleh sesama anggota mereka. Ini sama seperti ketika Momoshiki pernah berbicara dengan Kaguya, atau saat Boruto dan Himawari berkomunikasi lewat kesadaran spiritual. Salah satu Otsutsuki dengan 2 Byakugan mulai menciptakan naga air dalam jumlah banyak dari bawah tanah. Naga itu muncul atas perintah dari Otsutsuki yang memiliki Senrigan. Air mulai meluap dan menenggelamkan para aliansi. Namun Boruto langsung bereaksi. Ia mengaktifkan karmanya dan menyerap semua air itu tanpa menyisakan sedikit pun. Melihat hal itu, Otsutsuki yang sedang mengincar Ino berkata pelan, "Jadi ini karma, aku bisa merasakan aura Tuan Momoshiki masih hidup di dalam tubuh anak itu." Kemudian ia memerintahkan semua Otsutsuki untuk berpencar dan menyerang ke berbagai arah. Serangan dimulai dengan para Kage yang diserang oleh Otsutsuki membawa pedang besar. Pedang itu diarahkan langsung ke Darui yang saat itu belum pulih. Tapi Chojuro tiba-tiba muncul dan menangkisnya menggunakan pedang Hiramekarei. Pertarungan pedang pun terjadi tepat di hadapan mereka. Boruto yang melihatnya segera berkata, "Chojuro, apa kau bisa menghadapinya sendirian?" Chojuro menjawab dengan tenang, "Selama yang kulawan bukan Shibai, aku masih sanggup bertahan. Kau lebih baik fokus menghadapi para Otsutsuki yang lain. Kalau bisa, carilah Shibai. Serahkan sisanya pada kami." Boruto tersenyum kecil dan berkata, "Semangatmu mengingatkanku pada Kagura, tapi sayangnya dia sudah tiada. Baiklah, aku percaya padamu." Chojuro kemudian menyerang balik Otsutsuki tersebut dengan 2 pedang besar yang memancarkan cakra biru. Namun musuh itu menarik Chojuro dengan kekuatan gravitasi, mirip teknik Ban Shoten-in. Chojuro tertarik dan hampir tertusuk pedang. Tapi tiba-tiba, Sakura dan Tsunade datang dari arah berlawanan. Mereka berdua mengaktifkan Byakugo dan memukul kepala Otsutsuki itu dengan pukulan keras. "Shanaro," seru mereka. Pukulan mereka membuat leher Otsutsuki patah, dan Chojuro pun berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian, seekor Sumeaka muncul dari bawah tanah dan berusaha menggigit leher Chojuro. Namun Naruto datang dan menghantam Sumeaka itu dengan Chō-Oda Marasengan. Serangan itu menghancurkan tubuh makhluk tersebut. Naruto berkata, "Hati-hati, Chojuro. Musuh kita bukan cuma para Otsutsuki. Masih banyak Sumeaka berkeliaran di sini." Sementara itu, Boruto terus mencari keberadaan Shibai yang tiba-tiba menghilang. Di bawah akar Mokuton, Shibai terlihat sedang bersembunyi. Ia telah mengecilkan tubuhnya dan memperhatikan jalannya pertarungan. Shibai bergumam, "Untuk sekarang, aku akan tetap di sini. Aku akan menyerang anak itu saat kesempatan benar-benar datang." Pertempuran besar terus berlanjut. Madara melihat Otsutsuki dengan 2 Senrigan dan segera menyerangnya dengan Katon Go-Enka. Tapi serangan itu langsung diserap oleh musuh. Madara lalu muncul dari belakang dan menggunakan Inton Raiha untuk menghantam Otsutsuki itu. Musuhnya terjatuh dan hampir disegel oleh Madara, tapi tiba-tiba rekannya datang dan menyelamatkannya. Madara mengejar mereka, tapi Boruto tiba-tiba muncul dari atas dan menebas keduanya dengan Shiden. Kedua Otsutsuki terpental dan jatuh ke tanah. Boruto segera menyegel mereka sambil berkata, "Kau dengan 2 Senrigan itu cukup berbahaya. Jadi aku akan mengurung kalian di sini bersama rekanmu." Ia menggunakan Rikudo Ibaku Ensei untuk mengangkat tanah dan batu lalu mengurung mereka di langit, hingga akhirnya berhasil menyegel 2 Otsutsuki tersebut. Boruto lalu menoleh ke Madara dan berkata, "2 dari mereka sudah berhasil kusegel. Sekarang aku butuh bantuanmu, Paman Madara." Madara menjawab, "Apa yang kau rencanakan, Boruto?" Boruto menjelaskan, "Kita harus mencari Shibai. Aku yakin dia masih berada tidak jauh dari sini dan dia sangat berbahaya." Sementara mereka bergerak, pertarungan antara aliansi dan para Otsutsuki masih berlanjut. Kakashi terlihat menghadapi Otsutsuki bertubuh kecil. Musuh itu menembakkan laser besar, dan Kakashi menghindar dengan masuk ke dalam tanah. Di bawah tanah, ia menyiapkan Chidori dan langsung muncul ke atas lalu menghantam dagu musuhnya. Tak lama setelah itu, Tsuchikage datang dari atas dan memukul kepala Otsutsuki itu dengan keras. Tubuh musuh terpental dan tertancap oleh akar Mokuton milik Hashirama. Hashirama berkata, "Hampir saja aku terlambat. Apa dia sudah mati?" Kakashi berjalan mendekat untuk memastikan, namun tiba-tiba satu Sumeaka muncul dari bawah tanah dan hendak menggigitnya.
Tapi sebelum sempat melakukannya, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul dan menendang Sumyaka itu hanya dengan satu kaki, hingga makhluk itu hancur berkeping-keping. Sosok misterius itu kemudian melindungi Chojuro yang sedang dikepung. Hanya dengan satu lompatan, dia menghantam 4 Otsutsuki sekaligus dengan 2 tangan dan 2 kaki, dan membuat mereka semua mati seketika. Semua orang yang ada di sana terkejut. Kakashi menatap sosok itu dan bertanya dengan nada serius, "Siapa sebenarnya dirimu?" Lalu adegan berpindah saat Kurama berdiri di samping Boruto, lalu memecah keheningan dengan suaranya yang tenang. "Hei, Boruto. Kau memanggilku, ada yang ingin kau bicarakan? Apakah kau punya strategi tertentu yang perlu aku bantu?" Boruto menatap Kurama serius. "Kurama, aku ingin memintamu untuk satu hal penting. Aku ingin kau melindungi semua pasukan aliansi. Gunakan cakram cakra MU untuk itu. Aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, dan aku tidak yakin dampaknya akan seaman biasanya." Kurama mengernyit, penasaran sekaligus khawatir. "Apa yang akan kau lakukan, Boruto? Apakah ini ada hubungannya dengan kekuatan barumu dari tahap Jogan yang lebih tinggi?" Boruto mengangguk pelan. "Ya, kau benar. Kekuatan ini tidak seperti sebelumnya. Ini lebih besar. Dan aku tidak ingin ada yang terluka karena ledakan yang mungkin terjadi. Cepat sebarkan cakramu ke semua aliansi. Aku tidak ingin mereka terkena efek dari serangan ini. Dampaknya bisa sangat besar, mungkin setengah wilayah ini akan hancur." Mendengar pernyataan serius dari Boruto, Kurama terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan permintaan biasa. Kurama kemudian memutuskan untuk mundur, kembali masuk ke dalam tubuh Naruto agar bisa bertindak lebih luas. Naruto langsung muncul menggantikan Kurama. Ia sudah mendengar sebagian percakapan itu. "Boruto, apa kau yakin ingin melakukan ini? Jangan ambil risiko terlalu besar. Kau harus tetap bisa bertahan setelahnya." Boruto menoleh kepada ayahnya dengan nada tenang tapi yakin. "Ayah, kekuatan ini berbeda dari Baryon Mode yang pernah kau gunakan dulu. Kali ini, tidak ada risiko kehilangan nyawa atau cakra seperti dulu. Jadi, lakukan saja. Aku butuh bantuannya sekarang." Naruto tidak membalas dengan kata-kata. Ia langsung bergerak cepat, terbang menghampiri satu persatu pasukan aliansi. Tugasnya adalah mentransfer lapisan pelindung cakra Kurama ke tubuh mereka. Naruto mendekati Jiraiya, mengulurkan tangannya sambil berkata, "Pegang tanganku. Aku akan melindungimu dengan cakra Kurama." Jiraiya sempat terkejut, tapi Naruto tidak memberinya waktu berpikir. "Kita tidak punya waktu, Jiraiya. Boruto akan mengerahkan kekuatan besar, dan kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi." Dalam sekejap, tubuh Jiraiya pun dilapisi oleh cakra Kurama berwarna kuning. Naruto kemudian terus bergerak cepat, mengulang proses yang sama ke para shinobi lain. Namun waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Naruto mengatupkan tangan dan berteriak, "Taju Kage Bunshin no Jutsu." 1000 bayangan Naruto muncul dan menyebar ke seluruh area untuk mempercepat penyebaran cakra pelindung. Kakashi yang melihat ini langsung bertanya, "Naruto, apakah menurutmu rencana ini akan berhasil?" Naruto menarik napas, lalu menjawab sambil tetap bekerja, "Aku sendiri belum yakin. Tapi kita harus percaya pada Boruto. Sekarang, cepat berikan tanganmu, guru." Kakashi pun mengikuti dan tubuhnya ikut dilindungi oleh cakra Kurama. Setelah semua aliansi terlindungi, Naruto menghubungi Ino lewat telepati dan memintanya tetap membuka koneksi sensor cakra dengan Boruto. "Ino, tolong pastikan kau terus tersambung dengannya. Aku ingin tahu keadaannya setiap detik." Lalu Naruto kembali memanggil Boruto dalam pikirannya. "Boruto, sekarang semuanya sudah kulindungi. Semua aliansi sudah aman. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Yang penting, pastikan Dewa Otsutsuki tertinggi benar-benar dikalahkan." Boruto mengangguk. "Baik, ayah. Terima kasih." Boruto lalu mengaktifkan Jogan tahap lanjut hingga bentuknya sempurna. Aura biru menyala dari matanya dan menyebar ke sekitarnya. Asap energi muncul dari tubuhnya, dan kekuatannya mulai terasa di seluruh tempat. Ayah Momoshiki yang berdiri di kejauhan tampak terkejut. Dalam hatinya, ia berkata, "Jadi Hokage itu telah melindungi semua pasukan, dan sekarang anaknya akan menyerangku. Kekuatan macam apa yang akan dia gunakan? Aku penasaran." Boruto lalu membuka tangan kirinya dan mengaktifkan karmanya.
Sudah lama aku tidak menggunakan kekuatan Momoshiki. Tapi kali ini aku harus. Aku butuh kekuatan besar untuk serangan ini. Karma menyebar ke seluruh tubuhnya, menyala terang, lalu terhubung dengan cakra Momoshiki yang masuk ke dalam saluran cakra Boruto. Mata Jogan Boruto berubah, pola bintang dikelilingi garis-garis karma muncul di kedua matanya. Ia menyerap seluruh energi alam dari Gunung Myoboku dan lembah Gua Ryuchi. Lalu Boruto memanggil tongkat Rikudo yang pernah diberikan Hagoromo. Seketika, tubuhnya dilapisi jubah putih dengan simbol Gudodama, tampak seperti sosok dewa. Ia terbang ke langit dengan kedua tangan terbuka lebar. Ayah Momoshiki memperhatikan dari bawah dan berkata dalam hati, "Ini gila. Kekuatan sebesar itu, aku bisa merasakannya bahkan dari sini. Aku tidak boleh lengah." Ayah Momoshiki menyerap cakra dari dimensi miliknya sendiri. Jumlah cakra yang dia ambil jauh di luar batas normal. Karena itu, mata Rinnegan di sebelah kirinya berubah menjadi Jogan berwarna hitam pekat dengan cahaya di sekeliling pupilnya. Di bawah, Naruto menatap ke langit. "Semua, segera mundur. Ini akan sangat berbahaya." Shikamaru menatap tajam ke arah Boruto dan berkata, "Aku tidak percaya, anak itu sudah seperti Dewa Otsutsuki saja." Seluruh pasukan pun menjauh. Adegan lalu memperlihatkan Boruto di langit, masih fokus dengan tongkat Rikudo di tangannya. Tiba-tiba, cakra dari langit turun dan masuk ke tubuh Boruto. Wajahnya mulai menunjukkan urat-urat menonjol. Cakra besar itu membuat kekuatannya meningkat drastis. Sasuke yang melihat dari kejauhan berkata, "Naruto, cakra apa itu? Bagaimana bisa sebesar itu muncul dari langit dan masuk ke tubuh Boruto?" Naruto menjawab, "Itu mungkin berasal dari dimensi milik rival ayah Momoshiki. Boruto bisa mengaksesnya dan menyerap semua energi di sana." Tak lama, tanah di sekitar mereka retak dan ledakan muncul dari bawah. Cakra dari inti bumi ikut keluar dan masuk ke tubuh Boruto. Jumlahnya terus bertambah, hingga membuat tubuh Boruto benar-benar diliputi kekuatan. Sementara itu, ayah Momoshiki juga menyerap cakra dari berbagai dimensi untuk menyeimbangkan kekuatan Boruto. Kini, keduanya telah mencapai titik tertinggi kekuatan mereka. Dari ujung kaki hingga kepala, tubuh Boruto menyala dengan aura cakra yang berkobar. Begitu pula ayah Momoshiki. Boruto dalam hati berkata, "Kekuatan ini terlalu besar. Aku tidak boleh meleset. Kalau seranganku meleset, bisa-bisa para aliansi jadi korban." Boruto kemudian melesat cepat menuju wajah ayah Momoshiki. Tongkat Rikudo di tangannya sudah siap ditebaskan. Ayah Momoshiki tiba-tiba mengeluarkan sebuah tongkat besar untuk menahan tongkat Rikudo yang dipegang oleh Boruto. Keduanya langsung saling menekan, dan akibatnya muncul percikan petir yang menyebar ke seluruh area pertarungan. Suara petir yang membombardir udara terdengar keras, membuat suasana semakin tegang. Tekanan dari kedua tongkat ini sangat kuat hingga tanah mulai bergetar. Mereka saling menahan, lalu mengangkat tongkat masing-masing dan menebaskannya lagi. Benturan tersebut memicu ledakan besar yang membuat patung Hokage yang ada di sekitar mulai runtuh dan hancur tak berbentuk. Pertarungan antara dua makhluk dengan kekuatan selevel Dewa Otsutsuki benar-benar sedang berlangsung di hadapan semua orang. Serangan demi serangan terus diluncurkan oleh Boruto dan ayah Momoshiki. Sekali tebasan dari ayah Momoshiki saja sudah mampu memicu badai besar yang lebih dahsyat dibandingkan milik Shibai Otsutsuki. Boruto mencoba menahan badai itu dengan cakra merah milik rival ayah Momoshiki. Dengan napas yang mulai berat, Boruto menatap lurus ke arah lawannya sambil memusatkan kedua mata Jougannya. Ia lalu berkata dalam hati dengan mantap, "Jougan kekuatan yang disebut mata revolusi. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi semesta. Aku tidak bisa membiarkan Dewa Otsutsuki tertinggi terus menghancurkan segalanya. Sekarang saatnya hancurlah." Setelah ucapannya itu, bayangan besar Jougan Boruto muncul di atas langit. Dari bayangan itu, lahir sebuah Kekimora, bola cakra raksasa, yang ukurannya bahkan hampir setengah dari planet bumi. Belum pernah ada kekuatan sebesar ini sebelumnya. Boruto memusatkan seluruh cakranya ke dalam Kekimora tersebut dan meluncurkannya ke arah ayah Momoshiki. Saat bola besar itu meluncur, ayah Momoshiki terdiam sejenak sambil memandang ke langit, lalu dalam hatinya berkata, "Sebesar ini, apakah ini kekuatan Jougan tahap lanjutan? Kekuatan ini sudah mulai menyaingi milikku." Ayah Momoshiki kemudian membuka Jougan hitamnya. Dari mata itu, muncul cahaya terang berbentuk persegi dengan ukuran setara Kekimora milik Boruto. Keduanya pun saling berbenturan di udara, memicu guncangan hebat yang membuat medan magnet dan gravitasi terganggu.
Para anggota aliansi shinobi mulai kehilangan keseimbangan. Beberapa dari mereka jatuh, bahkan ada yang berguling karena kekuatan besar tersebut. Sementara itu, Hinata yang melihat semua ini dari kejauhan mulai cemas. Ia hanya bisa berdiri diam, lalu air matanya mengalir. Dalam hatinya, ia berkata, "Boruto, tolong berhati-hatilah. Ibu sangat menyayangimu." Boruto terus mengendalikan kekimora raksasanya dan mendorongnya ke arah ayah Momoshiki. Tapi tameng cahaya milik ayah Momoshiki mampu menahannya. Pertahanan itu diperkuat dengan lapisan Gudo Udama, membuat kekimora sulit untuk menembus. Ayah Momoshiki menahan tekanan dengan kedua tangannya. Dalam hati, ia mulai merasakan beban yang berat. Anak ini, kenapa dia sekuat ini? Boruto tak menyerah. Ia mengaktifkan kembali Jougan tahap 3. Dari matanya, muncul satu kekimora lagi. Sekarang ada dua kekimora raksasa di atas langit, hingga menutupi sinar matahari. Keduanya ia hantamkan bersamaan ke tameng milik ayah Momoshiki. Tameng itu mulai retak. Ayah Momoshiki berkata dalam hati dengan panik, tidak mungkin dia bisa menciptakan lebih dari satu kekimora. Kekuatan anak ini terlalu besar. Pertarungan semakin sengit. Ledakan besar terus terjadi di langit dan di daratan. Petir-petir raksasa menyambar ke tanah, menghancurkan sebagian besar wilayah aliansi shinobi. Getaran hebat menyebabkan tanah pecah dan sebagian shinobi terguncang hebat. Meski begitu, sebagian besar dari mereka tidak terluka parah karena tubuh mereka dilindungi cakra Kurama. Boruto lalu meningkatkan serangannya dengan menambahkan efek gravitasi pada kekimora. Hal ini membuat tameng ayah Momoshiki semakin tertekan. Tameng itu pun retak untuk kedua kalinya. Menyadari dirinya terdesak, ayah Momoshiki menyerap energi Shinjutsu dari dimensi lain untuk memulihkan dirinya. Ia lalu membuka mata Jougan hitam dan dari sana keluar aura cakra yang membentuk kepalan tangan besar. Akhir dari pertarungan ini akan segera datang, Uzumaki Boruto, kata ayah Momoshiki dengan dingin. Rasakan ini. Yasogami Kugeki. Tiba-tiba, ia memfokuskan cakra di kedua telapak tangannya, lalu menggabungkannya dengan Jougan hitam untuk menciptakan pukulan beruntun yang sangat kuat. Ayah Momoshiki terbang ke atas dan menghantam kekimora milik Boruto. Ledakan pun terjadi, dan Boruto terpental ke langit karena kekuatannya terpatahkan. Melihat Boruto terlempar, ayah Momoshiki tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia terbang cepat dan meluncurkan laser Bijudama ke arah Boruto. Namun, Boruto dengan sigap mengayunkan tongkat Rikudonya ke bawah, memotong laser itu hingga hancur di udara. Setelah itu, Boruto meluncur turun dari langit seperti meteor. Kecepatannya sangat tinggi, menembus awan dan mengarah ke bawah. Ayah Momoshiki yang berada di bawah tak tinggal diam. Ia ikut terbang ke atas, menuju Boruto. Di saat itu, keduanya mengumpulkan kekuatan terkuat mereka di tangan kanan masing-masing. Boruto membentuk pusaran kekimora yang dilapisi cakra Rikudo. Sedangkan ayah Momoshiki menciptakan pusaran cakra Shinjutsu dengan warna berbeda yang tampak seperti Bijudama, namun dengan bentuk dan aura yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akhirnya, mereka bertemu di udara. Kedua tangan kanan mereka bertabrakan, masing-masing membawa kekuatan penuh. Suara ledakan tak terhindarkan. Boruto dan ayah Momoshiki saling mendorong. Percikan cakra menyebar ke sekeliling dan membentuk angin besar yang berputar seperti badai. Badai itu mulai merusak area sekitar semakin parah. Shikamaru berdiri di bawah reruntuhan sambil menatap ke langit yang bergemuruh. Wajahnya terlihat khawatir. Ia bergumam pelan, pertarungan macam apa ini? Mereka berdua sudah berada di level yang tidak bisa kita jangkau, ini benar-benar mengerikan. Tanpa membuang waktu, Shikamaru segera bergerak menolong beberapa rekan aliansi yang terluka parah. Ia menggendong satu persatu sambil berkata, kita harus segera menjauh dari sini. Jangan sampai kita ikut jadi korban. Ini bukan pertarungan yang bisa kita hadapi. Dengan suara yang lebih lantang, ia memerintahkan, semua, mundur sekarang juga. Jangan nekat. Kita hanya akan mencelakakan diri sendiri kalau tetap bertahan di sini. Di sisi lain, Boruto terlihat berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Matanya tajam dan wajahnya menunjukkan kemarahan yang sulit dikendalikan. Energi besar terus keluar dari tubuhnya. Ia tampak benar-benar sedang mengamuk. Karma di tangannya terus aktif, memperkuat setiap serangan yang ia arahkan ke ayah Momoshiki. Dalam hatinya, Boruto berpikir, orang ini sangat berbahaya. Kalau Shibai terkenal dengan tubuhnya yang hampir tidak bisa dilukai,
Maka ayah Momoshiki ini punya cadangan cakra yang seolah tidak ada habisnya, ini membuatku kesulitan. Boruto pun menambahkan efek Shiden ke dalam pusaran Kekimora di tangannya, dan langsung menghantam tangan ayah Momoshiki. Serangan itu membuat ayah Momoshiki berteriak kesakitan. Dalam hati, ayah Momoshiki membatin, jadi begitu dia mencampurkan Shiden untuk memperkuat serangannya. Ia mengangkat tangan dan menyerap Shiden dari serangan Boruto. Energi itu berpindah ke tangannya. Tak lama, ayah Momoshiki membalas, aku bisa menyerap semua jenis jutsu yang berasal dari cakra. Dan aku juga mampu mengembalikannya dengan ukuran yang jauh lebih besar. Shiden yang diserapnya tadi kini berubah menjadi jauh lebih besar dan dilepaskan kembali ke arah Boruto. Ini adalah kekuatanku yang aku sebut Takami Musubi no Kami, ucapnya. Serangannya berhasil menghantam pusaran Kekimora di tangan Boruto hingga meledak. Tangan Boruto pun terluka cukup parah, dan dalam benturan itu, ayah Momoshiki tampak lebih unggul. Dengan cepat, ayah Momoshiki melancarkan pukulan ke wajah Boruto, tapi Boruto tiba-tiba menghilang. Ternyata ia menggunakan Hiraishin. Ia muncul di belakang ayah Momoshiki, tempat di mana sebelumnya ia sudah menempelkan segel formula Hiraishin. Boruto segera mengucap, Sabaku Soufuin. Seketika segel berbentuk piramida dari pasir mengurung ayah Momoshiki. Segel itu adalah salah satu teknik penyegelan terbaik dengan daya tahan tinggi. Sulit untuk bisa melepaskan diri dari dalamnya. Ayah Momoshiki akhirnya benar-benar terperangkap. Boruto tidak menyia-nyiakan waktu. Ia langsung memusatkan cakra dan mulai menyerap energi Shinjutsu dari dimensi tempat asal ayah Momoshiki. Kedua mata Jougan Boruto memancarkan cahaya merah dan membentuk lingkaran besar di langit. Naruto yang melihat itu bergumam, apalagi ini, Boruto? Apa ini benar-benar kekuatanmu sendiri? Atau kau sudah dirasuki? Boruto menjawab dengan tegas, ayah, diamlah. Kalian lebih baik menjauh dari sini. Aku tidak ingin kalian terluka. Aku akan mengakhiri semuanya, sekarang juga. Naruto hanya bisa terdiam mendengar ketegasan Boruto. Tak lama, Boruto mengarahkan energi besar itu ke segel pasir berbentuk piramida yang mengurung ayah Momoshiki. Ledakan besar terjadi. Segel itu hancur dan ayah Momoshiki terlempar, tubuhnya membentur tanah dengan keras. Ia berteriak kesakitan. Dalam hatinya, ia berkata, cakra ini milik rivalku di masa lalu. Dia benar-benar sudah menguasainya sepenuhnya. Untuk melindungi dirinya dari serangan lanjutan, ayah Momoshiki membentuk pelindung yang menyelimuti tubuhnya. Namun Boruto terus menekan dengan serangan bertubi-tubi. Merasa terdesak, ayah Momoshiki memaksa diri untuk mengaktifkan Joudan hitam miliknya. Seketika, kekuatan Boruto terpental dan meledak. Ayah Momoshiki berhasil melepaskan diri. Ia berdiri dengan napas berat dan berkata, Boruto, kau benar-benar seperti orang yang mengamuk. Kau terus menekanku sampai sejauh ini. Aku mulai membayangkan bagaimana jadinya jika Jouganmu mencapai tahap kelima. Setelah tubuhnya pulih melalui regenerasi, ayah Momoshiki bersandar di batu besar. Ia terduduk sambil berkata, bertarung denganmu sungguh melelahkan. Cakraku terkuras sangat cepat. Tapi aku harus akui, kau menghiburku, bocah. Boruto mendekat perlahan sambil menodongkan tongkat Rikudo ke arahnya. Hei, kau kenapa malah duduk begitu? Pertarungan kita belum selesai. Ayah Momoshiki menjawab santai, aku cuma istirahat sebentar. Tidak masalah kan? Boruto menjawab tegas, aku tidak punya waktu untuk bersantai. Kau harus mati di sini. Sekarang juga. Mendengar itu, ayah Momoshiki tertawa keras sambil menatap ke atas langit. Kau bilang aku harus mati? Coba saja kalau kau mampu. Justru kau yang akan mati oleh tanganku. Saat ayah Momoshiki hendak menyerang kembali, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dalam hatinya, ia berkata, Shibai Otsutsuki? Dia berada di dimensiku sekarang. Dasar pengkhianat. Ayah Momoshiki segera melakukan sesuatu untuk mengunci dimensinya sendiri. Aku akan mengunci dimensi ini. Biar Shibai bertarung dengan Rikudo Sennin di sana. Semoga mereka berdua mati di sana. Di sisi lain, Shibai Otsutsuki terlihat sedang menjelajahi dimensi milik ayah Momoshiki. Ia tampak tenang sambil berkata, apa yang terjadi? Langitnya berubah. Apakah dewa tertinggi mengunci dimensi ini? Ia mencoba membuka portal untuk pergi, tapi gagal. Sial.
Jangan-jangan dia tahu aku di sini. Shibai terus menyusuri area hingga tiba-tiba ia melihat seseorang. Hagoromo Otsutsuki. Ternyata, Hagoromo juga terjebak di dimensi ini sejak peristiwa sebelumnya. Shibai segera terbang dan muncul di belakang Hagoromo. Ia berkata, "Rikudo Sennin, lama tidak berjumpa. Setelah pertarungan kita yang lalu, sepertinya kita harus bertarung lagi di sini." Hagoromo menoleh dengan terkejut. "Shibai Otsutsuki? Sejak kapan kau ada di sini?" Shibai menjawab santai, "Kenapa kau terlihat begitu panik melihatku?" Hagoromo hanya terdiam lalu mengaktifkan Rinnegan dan memunculkan 9 Budo Udama di sekelilingnya. Shibai menatapnya sambil berkata, "Kekuatan Rikudo sepertinya akan menarik." Pertarungan antara Hagoromo dan Shibai pun dimulai. Keduanya berada di dalam dimensi yang telah terkunci oleh ayah Momoshiki, jauh dari planet bumi. Pertarungan ini akan berlangsung lama dan bisa jadi akan menjadi salah satu pertarungan paling penting yang pernah terjadi. Shibai turun ke tanah tanpa mengaktifkan kekuatannya. Dalam hati, ia berpikir, sebelumnya aku sudah memakan buah cakra. Mungkin sekarang saatnya aku menguji kekuatan baruku. Lagi pula, Rikudo Sennin bukan lawan yang bisa diremehkan. Dia cukup berbahaya.